Hai gengs, idi yang pada ngomel. Nyariin 3 hari kita kagak upload video. Ingat lagi puasa, jangan marah-marah loh. Kita ini bulan Ramadan harus tenang, harus sabar begitu hatinya. Perbanyak tuh lu ibadah. Jangan malah ngegibah gitu ngomel-ngomel. Tapi kalau udah beduk maghrib kagak apa-apa kali ya. Habisnya cerita kali ini gengs, nggak nyangka kita mah bukannya mau ngomongin orang ya, tapi beneran kaget ini. Gimana di sini ada kiriman cerita dari Warni yang tahu-tahu di kampungnya itu banyak banget teror, dimana orang-orang jadi kayak apa ya? Jadi orang gila kesurupan begitu. Sampai-sampai si Warni ini harus berpisah dengan orang tuanya. Jadi mungkin di antara kalian nih ada orang tuanya Warni begitu yang menonton, bapak ibu nih dicariin sama anaknya nih. Kesian udah lama terpisahnya gengs. Padahal ya waktu dulu, waktu zaman-zaman si Warni dari SMP sampai SMA, itu kampungnya adem-adem baik, kagak ada apa-apaan. Warganya hidup sederhana. Dari hasil desa yang nggak ada deh namanya kesenjangan sosial. Karena bisa dibilang semuanya tuh hampir semuanya rata. Nggak ada yang kaya banget-bangetan atau miskin banget-bangetan gitu, nggak rata. Dan kalau ada yang kesusahan pasti ikut pada bantuin. Pokoknya walaupun hidup sederhana nih, kehidupan kampungnya itu tenang, adem, nyaman, enak begitu. Dan di desanya mayoritas penduduknya itu beragamanya Islam. Mereka rajin tuh mau yang namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sampai misalkan subuh, rame-rame pada pergi sholatnya bareng di musola. Pokoknya kompak, agamanya kental dan sangat kebersamaan. Apalagi ayahnya si Warni yang bernama Pak Hamzah. Itu semacam orang yang ditetuakan di kampungnya. Semacam dianggap imam lah yang selalu memimpin sholat-sholat. Dan suka dimintain tolong juga untuk kayak baca-bacain doa rumah. Diundang ke acara-acara pengajian yang gitu-gitu. Jadi di sini agamanya ayahnya itu kuat ya. Dan sang ibu juga 11-12 sama. Cuma mungkin ini namanya manusia. Itu kan gak pernah merasa puas, gak pernah merasa cukup. Kayak kalian nih ada video baru, pengen lagi begitu. Nah apalagi buat si Warni nih yang masih muda saat itu dan mungkin penasaran sama dunia luar. Udahlah, padahal bener nih suasana kampungnya normal, tenang, harmonis, bersahaja. Tapi banyak memang anak-anak yang seumuran si Warni tuh pinginnya ngerantau keluar kota demi bisa mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih baik lagi. Gak puas mereka dengan hidup yang gitu-gitu aja di desa. Yang biasanya ritmenya abis lulus SMA itu ya udah bantu-bantu orang tua di ladang. Nah generasinya Warni nih nggak mau begitu. Maunya kalau bisa nih sampai bisa kuliah ke kota, terus kerja juga di kota biar jadi wong sugih. Jadi orang kaya lah cita-citanya. Ya mungkin itu basic cita-cita dari semua orang ya. Saya cuma punya mimpi jadi orang kaya. Nah termasuk si Warni juga sama. Mendekati kelulusan SMA-nya nih, itu dia sama teman-temannya omongannya pengen keluar dari desa ini dah. Aku mau hidup berkembang, merasakan hidup di kota besar begitu Cina. Makanya persaingan anak-anak di kampungnya nih, itu bisa dibilang cukup ketat kalau udah ngomongin masalah beasiswa. Karena kan tadi tuh status mereka semuanya bersama. Gak ada yang kayak banget-bangetan atau miskin banget-bangetan. Jadi kalau buat nerusin, ngerantau keluar kota untuk kuliah pakai duit orang tua, itu gak ada yang mampu gengs, kecuali lewat jalur beasiswa. Nah masalah selanjutnya, dari awal Warni ini tuh emang udah pesimis. Karena dia bukan tipe-tipe anak yang selalu masuk ranking 3 besar. Ya nggak bodoh-bodoh amat juga, masuk 10 besar sih masuk. Cuman kan kalau kita udah ngomongin ke arah beasiswa, rata-rata yang diincar tuh yang dimasukin 3 besar, yang bakalan mendapatkan kesempatan lebih besar. Nah waktu itu pernah ada pembicaraan sering si Warni sama orang tuanya. Kayak, ayah, ibu, kalau Warni mau kuliah gitu keluar kota tanpa beasiswa, kira-kira bisa nggak? Setidaknya maksudnya ayah sama ibu yang membiayai kuliahnya dan buat uang hidup sehari-hari di sana. Itu biar Warni yang kerja sambilan sendirilah, Warni yang cari. Tapi ya ternyata jawabannya udah diprediksi. Kayak, duit dari mana kita nak? Kuliah kan cukup mahal. Jadi ya udah, pupuslah itu impiannya si Warni untuk bisa kuliah keluar kota. Nah lanjut ceritanya ya, di kampungnya itu si ayah ini nih kayak punya semacam teman dekat atau bisa dibilang rekanan CS lah, namanya Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud ini agama juga kencang, ikut sering-sering tuh acara agamaan dan selalu bareng-bareng juga sama ayah. Bisa dibilang juga kayak kayak kaki tangannya si ayah lah, yang suka dampingin ayah kemana-mana dan gantiin kalau ayah ini berhalangan datang. Nah tapi Pak Mahfud ini tidak punya anak. Jadi memang udah bertahun-tahun dia menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Ya namanya segala cara mah udah dilakukan ya. Ayah juga selalu bilang untuk
Udah sabar aja, tawakal aja, serahkan sama yang di atas. Tapi si Warni juga nggak ngerti ya gimana ini maksudnya awal mula ceritanya. Hubungan ayah sama Pak Mahfud ini, itu kok kayak memanas tiba-tiba. Mereka berdua seperti berselisih paham. Karena ada rumor mengatakan kalau Pak Mahfud ini pergi ke dukun supaya bisa mendapatkan keturunan. Jadi ya mungkin karena pengen banget gitu kali ya, udah bertahun-tahun nggak dikasih-kasih. Dan jadinya desperate gitu, lah pergi ke dukun. Nah lagi-lagi tapi Warni nggak paham. Pergi ke dukunnya maksudnya gimana nih, ngelakuin ritual apa buat bisa meminta anak ke si dukun itu. Namun yang jelas maksudnya kita kalau ngomongin dari segi agama, ini kan orang-orangnya tadi taat agama ya, yaitu musyrik. Makanya ayah ini bersikeras kayak bersipaham. Apa sih bersikeras bersipaham? Berselisih paham gitu, memanas. Mungkin karena yang ayah setuju, kamu ngapain ke dukun, musyrik. Sampai tahu-tahu istrinya Pak Mahfud nih yang nggak punya anak jadi gila, kayak stres gitu gengs. Nah orang-orang bilang kalau itu mah emang stres kali. Perkara udah ditanyain gitu kan, kapan punya anak, kok nggak punya anak, sampai pergi ke dukun tetap nggak punya anak ya. Tambah diomongin orang-orang kan, warga tuh tambah stres. Tapi banyak juga yang bilang kalau itu mah semacam konsekuensi, lagian sih berani-beraninya gitu kan menjalani ilmu hitam, kena balaknya ada tuh. Yang jelas istrinya Pak Mahfud ini tuh sampai dipasung gengs, karena suka teriak-teriak dan melukai dirinya sendiri. Nah rumah keluarga dari Warni dan keluarganya Pak Mahfud itu yang nggak terlalu jauh deketan, cuman kayak beda 5 rumah gitulah. Tapi rumah di sana kebetulan gede-gede, tapi yang temboknya masih dari anyaman bambu, dari kayu begitulah. Jadi kalau istrinya ini teriak-teriak, itu kedengaran apa ke rumahnya si Warni, serem. Nah waktu itu pernah nih Warni sekali pergi itu ke rumahnya Pak Mahfud, waktu kondisi istrinya tuh lagi begitu tuh. Karena Warni ini tuh sering disuruh sama ibu buat nganterin makanan sama minuman ke sana. Ya walaupun sang ayah ini bersih tegang dengan sang Pak Mahfud, tapi ibu nih diem-diem masih suka kayak menganggap Pak Mahfud sama istrinya tetap sahabat lama mereka. Dan kesian habisnya Pak Mahfud semenjak istrinya begitu ya. Pak Mahfudnya pun jadi kayak orang stres. Jadi nggak punya siapa-siapa selain istrinya, anak kan nggak punya. Keluarganya juga nggak tahu di mana. Makanya mungkin jadi sering telat, sampai lupa makan gitu kan. Makanya udah nih, kasih aja sana untuk mereka. Si ibunya Warni baik. Nah waktu Warni nganterin makanan tersebut, dia akhirnya ngeliat jelas nih kalau istrinya Pak Mahfud itu wajahnya pucat banget, badannya kurus, kantong matanya juga sampai cekung ke dalam gitu hitam, rambutnya berantakan. Sampai-sampai Warni kayak ngebatin, astagfirullahaladzim, kok bisa ya orang tahu-tahu kondisinya jadi begitu. Padahal dulu istrinya Pak Mahfud ini tergolong ibu-ibu yang selalu cantik dan rapi gitu maksudnya gengs. Tapi hal yang paling mengejutkan Warni, ternyata itu adalah pertama kali dan terakhir kali dia melihat Pak Mahfud dan istrinya seperti itu. Karena besok paginya, tahu-tahu mereka berdua ini ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Gimana mereka berdua? Masalahnya kan tadi diketahui istrinya tuh dipasung. Berarti ini tahu-tahu berdua bisa gantung diri begitu, pasungannya dilepas dulu, terus mereka menggantung gitu, apa gimana kan nggak paham ya. Aneh. Yang jelas ujung-ujungnya semuanya dianggap murni kecelakaan dari kedua belah pihak yang ya udah mungkin memang ingin mengakhiri hidupnya aja. Ya Warni sendiri mah juga kaget. Cuma dia yakin kalau orang tuanya pasti lebih kaget, karena kan itu istilahnya sahabat mereka. Karena pada akhirnya ayah sama ibu lah yang mengurus semuanya. Mulai dari mandiin masing-masing tuh jenazahnya, sampai mengkebumikan, terus ngurusin pengajian. Ya soalnya tadi tuh Pak Mahfud sama istrinya gak punya siapa-siapa di kampung itu. Cuman ayah sama ibu doang dari dulu, emang CS-nya sahabatnya kan. Sampai akhirnya ladang milik Pak Mahfud itu dihibahkan loh ke ayah sama ibu atas persetujuan warga. Karena ya warga menilai orang yang paling dekat dengan mendiang adalah ya udah ayah emang. Awalnya sih ayah menolak. Cuma warga bilang mereka lebih mempercayakan semuanya itu ke ayah untuk diurus daripada ya ladangnya terlantar atau menjadi sengketa rebutan dari para warga yang lebih nggak punya lebih nggak punya hubungan, lebih nggak punya hak gitu jatuhnya, kenal juga kagak mungkin. Ya udah akhirnya tuh ayah yang mengurus ladangnya Pak Mahfud. Nah kira-kira 3 minggu setelah tadi mereka dikubur, rumah mereka kan jadinya kosong nih ya. Ya sebenarnya rumah itu juga dihibahkan ke ayah atas diskusi warga. Tapi kan ayah nggak enak mungkin ya. Jadinya pas dirembukin ya udah, nanti kita jadiin musola aja. Kalau ada rezeki sembari nabung gitu kan patungan warga yang sih kapan kekumpulnya ya nanti lah. Soalnya kan musola di desa mereka tuh cuma 1. Dan kadang suka nggak muat kalau misalkan disuruh nampung semuanya dalam satu waktu. Serta ada warga-warga yang dirasa cukup jauh lah jaraknya ke musola itu. Makanya
Alangkah enaknya kali kalau ada satu musola lagi. Tapi itu dananya kan belum ada, baru rencana. Jadi sementara waktu ya rumah itu dibiarin kosong aja, udah nggak apa-apa. Nah tadi makanya abis 3 minggu setelah mereka dikubur, beberapa warga ini kalau lewat sana kayak suka mendengar ada suara aktivitas di dalam rumah. Yang dikira orang, yang mungkin itu ada orang iseng masuk kayak mau ngapain, mau ngambilin barang kali. Karena lagi-lagi memang kesepakatan dari warga, jika memang ada orang yang merasa butuh banget dengan barang-barang yang ada di rumah itu, bisa ambil seperlunya. Ya soalnya mau gimana, ini Pak Mahfud sama istrinya emang gak ada ahli warisnya. Dan ayah yang udah dihibahin ladang, terus tadinya mau dihibahin rumah juga, ya dia gak mau. Kayak terlalu dianggap gelap mata gitu, sampai ngambil isi-isinya mungkin. Ya gak enak lah si ayah lah. Makanya kalau misalkan ada yang butuh apa, sendok garpu, panci, korden, bantal, begitu ambil aja tuh di rumahnya Pak Mahfud gitu kalau butuh. Nah cuma masalahnya, tadi orang-orang yang lewat di sekitar rumahnya Pak Mahfud terus dengar ada suara-suara beraktivitas. Dan pas ngecek di dalam gitu kan, lah kosong kayak ada siapa-siapa. Terus tadi suara apaan dong? Nah dan jadinya di situ banyak yang merasa kalau suasana dari rumah itu kok jadi kayak serem gitu, deket-deket, ngelengok-ngelengok gitu kan, dalamnya kayak ih nggak nyaman di situ ah. Ya apa mungkin karena cara penghuninya mati itu juga nyeremin kayaknya. Ya abis ya menurut orang-orang yang satu persatu ngambilin barang-barang di rumah itu, tahu-tahu nih keluarga mereka itu pada kayak kesurupan, pada stres kayak gila gitu gengs. Dan semua itu emang berawal karena tadi tuh ngambilin apa? Rak, sendok, garpu, panci, kasur ya, pokoknya benda-benda dari rumahnya si Pak Mahfud nih. Tahu-tahu abis itu kesurupan, kagak sembuh. Jadi kesurupannya di sini maksudnya kayak macam jadi orang gila yang persis kayak istrinya Pak Mahfud tuh. Teriak-teriak gitu sampai kayak suka menyakiti diri sendiri. Yang ujung-ujungnya pada dipasung. Bayangin nih, dalam satu waktu yang berdekatan, satu desa tuh hampir ada 30 orang yang mendadak begitu pada dipasung kan, aneh banget ya. Serem jadinya desanya. Ya dibilang kebetulan terlalu aneh lagi-lagi. Tahu-tahu 30 orang loh, itu banyak. Yang pas dilihat-lihat nih semua orangnya benang merahnya, ya karena abis tadi tuh ngambil barang di rumahnya Pak Mahfud. Padahal setelah itu ya situasinya barang-barang tadi tuh dikembalikan. Jadi warga tuh takut nggak mau dibalikin lagi ke rumah itu. Tapi tetap nggak ngaruh gengs. Nah mendadak suasana kampung ini jadinya mencekam. Penuh sama teriakan-teriakan orang yang pada tadi tuh dipasung tuh pada teriak-teriak menyakiti diri ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak, banyak yang jadi kayak gitu. Nah ayah sebagai orang yang dituakan dan dipandang di sana juga mendadak jadi saksi sibuk. Kayak disuruh bacain doa nih ke para warga yang tadi kesurupan tiap hari gengs. Jadi berasa dokter keliling ke rumah-rumah para warga. Dan semenjak itu pula suasana di rumahnya Warni tuh jadi ikutan mencekam juga. Seperti dirasa-rasa ada sosoknya yang gak suka nih sama ayah, yang berusaha mendoakan nih para warga gitu. Jadi nyerang ayah juga. Kayak pernah Warni waktu itu lagi sholat tahajud malam-malam. Toto kacanya pecah prang. Terus dia nih denger ada suara laki-laki tertawa terbahak-bahak yang menggema gitu di satu rumah. Tapi sosoknya sih nggak ada. Jadi suaranya doang. Ya cuma tetap aja serem lah. Makin lama keadaan rumah dirasa-rasa makin ngeri. Jadi tiap kali ayah ngobatin ada orang kesurupan gitu kan, itu mungkin ya setannya atau jinnya kayak pindah ke rumah gitu. Ada aja gangguannya. Nah ayah sama ibu ini mungkin takut kalau Warni jadi kenapa-napa atau bisa bernasib sama dengan orang-orang kampung yang mendadak kesurupan. Makanya tahu-tahu mereka bilang, udah Warni, kamu ngerantau aja ya ke kota ya. Kamu mulai cari-cari deh kampus buat lanjutin kuliah kamu sesuai cita-citamu. Kamu katanya kan emang mau kuliah di kota kan? Ya udah, ini saatnya. Daripada kamu di sini keadaannya berbahaya Warni. Ya cuman Warni dengar begitu kan, tahu-tahu ya bingung lah. Maksudnya duit dari mana Pak, Bu? Ternyata dengan terpaksa si ayah ini menjual ladang milik Pak Mahfud kepada saudagar kaya katanya, demi bisa mengirim Warni pergi dari desa itu. Ya situasinya bisa dibilang urgent ya. Karena jujur saat itu memang Warni sangat ketakutan. Jadinya udah dia nurut-nurut aja. Pergilah dia ke kota dan struggle nih nyari tempat perkuliahan. Bisa dibilang ini kayak ngasal ada dadakan ya. Dimana ujung-ujungnya dia kuliah di sebuah universitas yang ya terakreditasinya si C. Cuman formalitas macam mau melanjutkan S1 lah. Gimana pun juga kan mengenyam pendidikan gak ada yang salah ya. Itu juga udah membuat Warni sangat bahagia. Karena kan rata-rata orang-orang di kampungnya abis SMA turun ke ladang, jarang yang sampai kuliah. Giliran ada yang bisa sampai kuliah ya itu biasanya beasiswa. Dapatnya sih di kampus-kampus bagus memang. Sedangkan Warni ini kan jatuhnya harus pakai duit sendiri. Ya akhirnya bisa tuh dapat rezeki dari jual ladangnya Pak Mahfud. Ya bisa kalau begitu duit dari mana dia bisa sampai kuliah di luar kota. Udah tuh setahun berlalu semenjak jatuhnya si Warni ini telah menjadi anak rantau ya, dan mempunyai kehidupan baru di kota. Hidupnya jauh lebih tenang, lebih bahagia, dan
Aduh, apa sih? Nggak ada lah cerita-cerita mistisnya. Dia bakal udah lupa kali itu sama kengerian. Terakhir kali saat waktu itu dia meninggalkan desa. Sesekali nih Warni mengontak ayahnya. Yang zaman dulu katanya masih zamannya wartel. Mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu ya. Sok muda lu. Jadi wartel itu semacam warnet. Kalau warnet kan warung internet. Wartel tuh berarti warung telepon. Ya tempat yang menggunakan atau menyediakan jasa telepon. Kayak bilik-bilik gitu, ada telepon rumahnya. Nah, si Warni juga teleponnya nggak langsung ke... Dia kagak punya telepon di rumah. Jadi harus nyambung ke rumah lurah di sana. Terus nanti pesannya disampaikan ke ayahnya begitu. Jadi ribet lah. Cuman kan seenggaknya masih ada komunikasi ataupun info-info yang bisa dia dapatkan walaupun terbatas. Nah, menurut ayahnya, kondisi di desanya sekarang itu sudah lumayan membaik. Tapi belum semua orang ini bisa pulih. Karena kan gimana ya, yang kerja istilahnya ya ayah yang doain gitu kan muter. Begitu namanya tenaga manusia. Terbatas, capek kali, nggak bisa langsung sesat gitu. Apalagi memang buat melakukan proses ruqyah. Dan hal-hal yang begitu kan kayak menguras energi berbeda dalam diri ya. Pokoknya dibilang udah Warni kamu jangan pulang dulu sampai suasana desa nih kembali normal. Sementara ini kamu udahlah serius kuliah, kejar cita-citamu, gak usah mikirin hal-hal lain. Karena ini kesempatan sekali seumur hidup kamu Warni, gak boleh kamu sia-siakan. Ya Warni dengar begitu nangis ya guys, macam bapak ibunya tuh berjuang banget biar bisa mewujudkan cita-cita dan kemauannya si Warni. Makanya dia bertekad, aduh aku harus kerja nih sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh biar jadi orang sukses. 2 tahun berlalu sampai akhirnya ketemu bulan Ramadan kedua nih, dimana itu adalah tahun kedua dia nih jauh dari orang tua. Warni udah mengira nih kayaknya lebaran tahun ini lagi-lagi dia akan sendirian seperti tahun yang pertama kemarin. Ya mungkin namanya juga kangen ya, lama-lama ya suasana lebaran kan biasa ngumpul sama keluarga. Apalagi si Warni udah 2 tahun nih nggak ketemu nih, dan Warni udah punya uang sedikit-sedikit buat beli tiket pulang kereta api mah bisa lah, atau bis. Karena dia kalau Sabtu Minggu suka kerja part time gitu, jaga booth. Jadi ya udahlah pulang apa ya tahun ini ya buat ngasih surprise biar kumpul. Abis dirasa-rasa 2 tahun udah cukup lama, kondisi desanya juga paling udah membaik lah, udah berubah. Kan selama ini dia juga masih kontak-kontakan sama ayahnya, sehat-sehat aja. Ya berarti kan aman-aman baik. Udah nih akhirnya Warni pulang. Baru nyampe di stasiun nih terus mau naik ojek, pas dia bilang alamat rumahnya ke sini apa? Tukang ojeknya nanya, ini alamat rumahnya Pak Hamzah, Mbak? Ya Warni spontan bilang, oh Bapak kenal ayah saya. Si tukang ojek kayak, oh Mbak ini anaknya Pak Hamzah, Mbak Warni ya? Mari Mbak. Si tukang ojeknya jadi kayak baik banget, terus kayak sungkan gitu. Mari Mbak. Ya Warni kayak bingung dong. Loh kok dia tahu-tahu nama gue? Terus tahu-tahuan gue anaknya ini Pak Hamzah. Sampai akhirnya pas depan pintu dari kayak gapura di desanya, si Warninya mau turun di situ biar nggak langsung ketahuan sama ayah ibunya begitu kan, mau surprise. Tapi pas mau bayar si tukang ojeknya kagak mau. Udah Mbak, nggak usah, nggak apa-apa Mbak. Saya juga masih ada utang sama Bapak. Hah? Utang apa sama ayah saya Pak? Memangnya Bapak orang kampung sini kok kayak saya nggak familiar sama Bapak? Oh bukan Mbak, saya memang dari kampung sebelah. Pak Hamzah waktu itu pernah nolong saya. Anak saya sempat sakit, tapi saya baru bayar setengahnya. Udah makanya Mbak, nggak apa-apa, nggak usah bayar Mbak. Warni bingung loh, sakit apa emangnya? Ya udah abis itu Warni pergi aja. Dan bener lah, ibu sama ayah kaget. Kamu pulang nggak ngabarin gitu katanya kan. Ya Warni bilang mau ngasih kejutan masa ngabarin, jadi nggak jadi terkejut. Namun di situ si Warni juga sebenarnya cukup yang dibuat kaget. Karena loh, rumahnya kok udah beda, kayak udah direnovasi. Jadi bagus gitu, dari batu bata gitu dibangunkan. Tadinya dari kayu-kayu sama kayak anyaman bambu. Ini enggak, udah dibangun pakai bata. Terus kayak ada buat ruangan nerima tamu. Ayah bilang katanya warga sini ini yang ngebangun. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada ayah. Karena keluarga mereka udah ditolongin. Dan ini dibuatin tempat juga biar ayah nggak kecapean gitu kan, ngider satu-satu ke rumah warga. Jadi sekarang warga yang datengin ke rumah ayah untuk misalkan minta didoain. Oh gitu. Ya Warni merasa kayak ada missing momen dan info-info selama dia 2 tahun merantau ya. Ya udah mereka kumpul lagi tuh. Dan waktu itu konteksnya si Warni ini tuh pulangnya H+1 lebaran biar tiketnya juga lebih murah ya. Dan ternyata benar kondisi desanya dilihat udah membaik gitu. Udah nggak kayak ada yang teriak-teriak. Dan orang-orang waktu itu terakhir kali Warni ini lihat dipasung udah nggak dipasung lagi. Cuman ya mereka masih kayak suka bengong gitu kan. Pada digandeng tuh berobat ke tempat ayah yang tadi dibikinin ruangan buat ketemu orang. Rata-rata memang pas ditanya ya belum sembuh 100% sih. Tapi yang jelas sudah nggak teriak-teriak dan suka nyakitin diri sendiri. Yang otomatis suasana kampung jadi lebih tenang dong, udah nggak ada yang teriak-teriak. Nah di tempat itu juga kayak ada semacam kotak amal. Yang pas Warni nanya ke ayah kayak, itu buat apa kotaknya ya? Dia bilang,
Oh itu orang-orang bayar seikhlasnya aja kalau berobat ke sini. Warni sempat nanya kenapa nggak ada gratisin aja sih? Soalnya kan dulu juga seingat Warni, warga di sini kalau punya masalah ya udah saling bantu-membantu. Ayah sama ibu bilang enggak, itu inisiatif warga kok. Yang emang mau ngasih aja karena ngelihat ayah nih kasihan. Kayak kecapean kan ngobatin orang-orang sampai waktunya tersita. Dan sekarang juga zaman makin lama makin berubah ya, nggak kayak dulu. Ya udah Warni ngangguk aja gitu kan dibilangin begitu. Sore-sore nih dia jalan nih keliling kampung untuk melepas rindu, menikmati suasananya gitu kan di kampung. Pas lagi dia lewat nih di depan rumahnya Pak Mahfud, ada orang nih bapak-bapak pakai baju hitam-hitam lagi nyiramin tanaman gitu di depannya, terus ngeliatin aja. Ya Warni yang nggak kenal tapi udah telanjur nih tetap-tetapan muka. Kan ngerasa nggak enak ya, sopan aja nundukan kayak nyapa gitu. Pas pulang nanya ke ayah, ya itu siapa yang di rumahnya Pak Mahfud? Ayah bilang, oh itu Pak Warsito yang emang beli rumahnya Pak Mahfud sama yang beli ladang juga yang waktu itu. Oh, itu yang dibilang saudagar kaya. Tapi berarti rumahnya Pak Mahfud juga jadinya bukan buat musola dong. Ya nggak jadi, kan itu udah jadi miliknya Pak Warsito. Dia mau tinggal di situ katanya. Tinggalnya sendirian aja dia di situ. Nggak takut dia ya? Emang dia nggak tahu cerita-cerita dulu tentang rumah itu? Ya tahu lah, warga sini kan juga pasti cerita. Cuma emang nggak ada apa-apa kok. Aneh banget ya, tapi saudagar kaya kok mau tinggal-tinggalnya di rumah situ buat apaan? Ya nggak tahu, mungkin memang cocok kali dengan daerahnya. Udah kamu mandi sana, sebentar lagi maghrib nih. Ya udah habis itu Warni mandi. Habis mandi udah menjelang sore kan, udah menjelang maghrib. Si Warni ini siap-siap mau pergi ke musola. Karena rutinitas orang-orang di desa tersebut, seingat Warni, itu kan tiap sholat pasti pada suka berbondong-bondong ke musola. Nah pas mau pergi ternyata ayah udah nggak ada nih. Si ibu bilang tadi ayah pergi tuh buru-buru ke rumah teman kamu yang namanya Dela ya waktu SMA katanya ya. Hah? Ke rumah Dela ngapain? Kata ibunya. Nggak tahu katanya Dela sakit. Jadi Dela itu emang kayak temen sekelasnya Warni waktu di SMA, tapi nggak deket ya, sekelas aja lah. Ya udah akhirnya tetep tuh Warni lanjut ke musola. Sedangkan sang ibu katanya nggak ikut, lagi dapet. Nah cuma pas Warni sampai ke musola, loh kok orangnya dikit banget. Malah yang perempuan cuma dia doang. Sama ada 5 laki-laki lain aja udah. Tumben banget ini kok sepi. Padahal biasanya musola tuh paling rame. Kalau nggak zuhur ya maghrib. Menjelang mau isya tuh lanjut. Tapi ya udah kan. Akhirnya sholat, dan setelah selesai sholat, Warni ini kepikiran mau ngelihat kondisi temennya tuh si Dela yang katanya sakit. Sekalian nyusulin ayah lah. Ya udah pergi tuh dia ke rumahnya si Dela. Baru sampai di depan rumah, terdengar ada suara ribut-ribut tuh dari dalam. Dan kayak ada piring pecah gitu. Nah dilihat di depan masih ada tuh sendal ayahnya. Ya udah Warni kayak langsung nyelonong masuk aja karena pintunya emang kayak kebuka sedikit gitu kan. Udah diketok-ketok gitu nggak ada jawaban, tapi kayak ada suara ribut-ribut. Warni masuk. Nah di dalam dia ngeliat si ayah lagi kayak berdoa. Sementara orang tuanya si Dela tuh lagi nangis-nangis berduaan berpelukan karena si Delanya lagi nyangsang di sudut pojokan tembok atas, gengs. Kayak Spiderman gitu, nempel di pojokan itu sambil ketawa-ketawa. Itu Warni kaget banget dan ketakutan lah ngeliat Dela kayak, Dela kamu ngapain di situ? Dia kan gimana pun juga kenal ya, ingat sosoknya Dela tuh waktu SMA bagaimana. Tapi sekarang dilihat-lihat beda banget, tubuhnya udah kurus sampai tulang pipinya kayak nonjol gitu, terus kayak ketawa-ketawa, giginya hitam semua. Otomatis Warni yang kaget pas ngeliat gitu langsung baca-baca ayat kursi. Nah si Dela langsung ngeliatin Warni dengan bilang, berani sekali anakmu Hamzah. Tapi suaranya ngebas gitu gengs, kayak bukan suaranya Dela. Si ayah yang tadinya berdoa gitu kan langsung melek ngeliatin Warni sambil marah gitu tatapannya. Kamu ngapain di sini? Ini bahaya, cepat kamu pulang. Ya Warni kan masuk hati tadi mau nengokin si Dela yang katanya sakit, dikira sakit apa. Mana tahu ternyata dia fenomena kesurupan. Di kampungnya itu ternyata belum hilang. Lah, si Dela tuh ngelemprok bayi tuh di atas habisnya, nggak masuk akal. Macam kipas angin Kosmos Wadesta gitu kan. Nempok di dinding, nempok di meja, nempok di lantai Wadesta. Iya ngelihat begitu, Warni kan maksud hatinya mau ikut bantu ya, baca-baca doa. Dia tetap lanjut tuh, baca ayat kursi. Dan si Dela kayak teriak-teriak gitu. Kebelingsatan yang akhirnya lompat sampai niban si Warni, brok gitu dia. Si Warni. Di situ Warni panik, kayak berusaha melepaskan cengkraman gitu, tapi kuat banget tangannya si Dela ini. Ayah juga berusaha narik Dela tapi nggak bisa. Itu rasanya kayak, susah nafas, tuh lara sakit banget. Warni sampai mikir kayak, aduh kacau banget kok meninggal nih karena begini nih. Semua orang terdengar panik gitu, teriak-teriak histeris. Sampai tahu-tahu ayah yang lagi berusaha narik-narik si Dela nih. Itu bilang kayak, aduh maafkan saya, maafkan ini anak saya, dia tidak tahu apa-apa, saya mohon lepaskan anak saya. Dan perlahan cengkraman tangan Dela itu terlepas dan Warni ini bisa nafas lagi. Tapi kayak masuk kayak panik, dak-dik-duksor gitu kan ya si Warni ya. Pas dia bangun gitu kan, dia ngeliat ayahnya lagi bersujud minta maaf gitu di kakinya Dela. Dan Dela ketawanya jadi kenceng banget. Suruh anakmu untuk menyembahku sekarang. Di situ ayahnya lagi sujud nih, sedikit ngelirik si Warni dengan ekspresi,
ketakutan. Dan Warni juga kaget ya. Ngapain ayah sujud-sujud begitu? Itu sih dia lagi kesurupan setan. Kita ini jangan kalah sama setan. Kita manusia lebih tinggi derajatnya. Lawan ayah. Diam kamu nak, diam. Cepat cari ibumu. Pergi dari sini. Si ayah teriak-teriak begitu tuh. Ya Warni panik lah. Dengan situasi itu dia langsung lari. Pergi ke rumah gitu nyari ibu sesuai perintahnya si ayah. Nah sesampai di rumah Warni langsung cerita ke ibu. Masalah tentang Della sama ayah tuh yang belum selesai nih. Dengar begitu, si ibu juga langsung ikutan panik. Dan buru-buru lari keluar rumah. Waktu itu dikira si Warni ya ibu mau lari ke rumah si Della. Tapi di tengah jalan malah belok ke rumahnya Pak Warsito. Rumah bekasnya rumah Pak Mahfud. Di situ si ibu kayak minta tolong ke Pak Warsito. Tolong suami saya katanya gitu. Tapi tatapannya Pak Warsito bukannya ke ibu nih, melainkan ke Warni sambil bilang, anakmu harus menyembah juga. Nah, sewaktu Pak Warsito bilang begitu, ibu nangisnya malah tambah kencang. Warni kan nggak tahu ini ada apa sih? Akhirnya mereka disuruh, yaudah masuk tuh ke rumahnya Pak Warsito. Di bagian depannya ini penampakannya masih sama persis. Kayak sewaktu Pak Mahfud ini masih ada. Kursi-kursinya, meja-mejanya, itu sebagian semuanya masih di situ, yang bahkan posisinya juga tidak berubah. Kan soalnya Warni masih sempat ya waktu itu terakhir kali masuk ke rumahnya Pak Mahfud, nganterin makanan. Nah mereka akhirnya masuk tuh ke kamar waktu bekas dulu nih Pak Mahfud memasuk istrinya. Nah kalau di situ udah beda suasana dan isinya juga. Banyak banget kayak lilin-lilin, dupa-dupa, sama taburan-taburan kembang, kayak semacam ritual-ritual gitulah. Nah ibu yang sedari tadi dari depan rumah sampai masuk tetap memohon-mohon tuh, jangan libatkan anak saya, bebaskan dia, jangan libatkan Warni. Warni kan kayak kesel nih, ibunya kenapa sih? Ini kenapa libatin apa maksudnya? Itu ayah gimana? Dan ini juga bapak kenapa banyak alat-alat perdukan gini gitu, bapak ngapain? Pak Warsito cuma ketawa dan menjelaskan kalau ayah dan ibunya Warni adalah boneka baginya dalam melakukan perintah untuk membesarkan Raja Iblis yang bernama Azazel. Jadi sebenarnya sedari awal kejadian di kampung itu ya ulah dari sang ayah yang terhasut oleh Pak Warsito atas kekuasaan dan uang. Dimana tugasnya ayah adalah mencari inang untuk Raja Iblis Azazel ini supaya dia bisa menghisap nih energi dari kehidupan orang-orang yang dimasukin tuh raganya. Nah waktu itu awal-awal target yang paling mudah adalah sahabatnya sendiri, yaitu Pak Mahfud dan istrinya. Namun berhubung Pak Mahfud ini agamanya kenceng, jadi susah buat dimasuki. Berbeda dengan sang istri yang ya bisa dibilang tidak sesoleh suaminya lah. Nah makanan-makanan yang sering diantarkan kepada keluarga mereka yang dari ibu tuh yang Warni waktu itu disuruh nganterin juga, itu adalah salah satu media jampi-jampi kepada sang istrinya Pak Mahfud biar tubuhnya melemah dan bisa dimasuki sama iblis Azazel tersebut. Hingga akhirnya sang iblis itu berhasil masuk ke dalam tubuh istrinya Pak Mahfud yang secara penuh dan akhirnya menghasut suaminya sendiri itu Pak Mahfud untuk bersama-sama mengakhiri hidup. Jadi semacam kayak udah bisikan-bisikan setan lah. Nah orang-orang yang dianggap tamak yang pada ngambilin barang-barang di rumahnya Pak Mahfud tuh, padahal mereka sebenarnya macam apa sih, sendok, apa piring, bantal gitu. Mereka juga udah punya di rumah. Cuma perkara serakah aja. Mendadak imannya jadi lemah. Nah orang-orang itu juga termasuk target dari Azazel untuk bisa merasuki tubuh-tubuhnya mereka. Karena imannya lemah. Makanya lu pada orang jangan serakah. Nah si ayah nih berperan seolah-olah dia melakukan rukiah-rukiah ke orang-orang yang kayak semacam menyembuhkan. Tapi padahal dia justru memediasi antara Azazel untuk bisa menguasai tubuh orang-orang ini sepenuhnya. Makanya setelah selesai pun, orang-orang itu kan gak ada yang sembuh sebenarnya. Malah jadi kayak orang yang gak bisa berfungsi lagi begitu. Raganya ada, tapi jiwanya kosong. Pada kayak dia mengang-bengong aja gitu kan. Udah gitu aja hidupnya. Yang mana hal itu menjadi salah satu membuat orang-orang nih gak sempat ke musola. Ya istilahnya orang-orang baik yang jadi gila, boro-boro ke musola. Dan keluarganya ini sibuk ngurusin mereka. Makanya kan terakhir si Warni ke musola, sepi banget itu. Karena rata-rata memang orang-orang dalam satu rumah nih, ada nih keluarganya yang memang dikuasai sama Azazel. Warni pas dengar begitu sebenarnya kayak, hah? Gak mungkin deh ayah begitu. Ini apa sih, cerita apa sih? Yang dia tahu kan, ayahnya rajin agama sholat. Agamanya rajin sholat. Sholatnya rajin agama. Agamanya kencang, rajin sholat begitu maksudnya. Ya ampun, apa sih? Ribet banget gue mau ngomong. Mohon maaf ini kita deh. Jam 2 gengsi ya. Nah tapi dengar begitu, Pak Warsito malah ketawa lagi yang berbilang tuh, ayahmu itu juga orang biasa. Hanya manusia biasa yang imannya bisa goyah karena hal-hal duniawi. Apalagi demi memenuhi kebahagiaan anaknya sendiri. Ya kamu. Jadi salah satunya demi bisa mengkuliahkan si Warni di kota. Salah satu alasannya yang sampai si ayahnya sesat, ya karena si Warni tanpa dia sadari. Untungnya saat itu walaupun kaget, si Warni ini masih waras nih. Dia kayak merasa, wah ini gak bener. Meski ibunya udah nangis-nangis sampai ketakutan ya. Karena kayak,
Udah nak nurut aja, maafin ibu nak, nurut nak. Tapi wanita tetap merasa, ini udah kacau nih keadaannya nih. Akhirnya dia lari ke musola dan minta bantuan dari orang-orang yang ada di musola pada saat itu. Yang pada saat itu kebetulan ada seorang yang menjadi imam namanya Pak Jafar. Singkat cerita, karena sang ayah ini bisa dibilang kedoknya udah kebongkar sama bapak ibunya Dela yang nyaksin sendiri ya. Si ayah kok malah nyembah-nyembah si Dela gitu kan, padahal dia lagi kesurupan. Ditambah ceritanya dari Warni kepada Pak Jafar, ayah, ibu sama Warsito itu diusir dari kampung. Nah, Warni sebenarnya tetap ingin ikut ayah sama ibu, yaitu orang tuanya ya, dengan maksud ingin menyelamatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi situasinya pada saat itu memang chaos banget. Yang udah untung itu ayah sama ibu nggak dibakar sama warga, bermarah. Sedangkan si Warni memang ditahan nih sama warga untuk diminta keterangan cerita yang dia ketahui. Nah, tapi ternyata hari itu adalah hari perpisahan antara Warni dan orang tuanya. Ya, setelah itu Warni tidak pernah melihat orang tuanya lagi. Karena sampai saat ini Warni tidak benar-benar mengetahui kabar mereka berdua itu ada di mana, masih hidup atau sudah tiada. So gengs, itu cerita Warni yang harus dipisahkan paksa dengan kedua orang tuanya yang sampai saat ini nggak tahu kabarnya gimana. Warni udah berusaha mencari keberadaan dari orang tuanya, tapi ya nggak ketemu. Yang jelas sebagai anak dia hanya bisa katanya mendoakan aja atas keselamatan dan kebahagiaan dari kedua orang tuanya. Dan Warni berusaha lah menjadi anak soleha agar kelak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya di akhirat. Karena Warni tahu betul kalau perbuatan orang tuanya itu benar-benar musyrik gitu, terkutuk bisa dibilang. Untungnya memang pada saat itu warga tidak mengusir Warni ya, karena mereka yang mengetahui kalau Warni ini juga sama-sama nggak tahu. Namun Warni juga tahu diri dan nggak punya muka juga lah kalau tetap harus tinggal di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari desa itu. Yang terakhir kali sih waktu dia tinggalkan, orang-orang yang pernah kesurupan keadaannya ya masih sama, raganya ada tapi jiwanya kosong gengs. Tidak ada hal yang membaik juga sebenarnya. Ya terima kasih ya untuk Mbak Warni atas ceritanya ya. Tapi kalau ternyata di sini pelakunya adalah orang tuanya sendiri juga mungkin dilematik banget buat si Mbak Warni sebagai anak. Ujung-ujungnya juga harus dipisahkan begitu ya. Ya semoga terbaik buat semuanya ya. Cuma memang perbuatan orang tuanya gimana pun juga salah total. Jadi kita nggak ngerti lah, masih bingung juga, nggak nyangka endingnya begitu. Orang kita selama ini kan ngiranya orang tuanya panutan, beragama gitu. Ternyata nggak jamin juga. Karena manusia ujung-ujungnya bisa tergoda memang dengan bujuk rayu setan. Ya astagfirullahaladzim ya. Makanya lu perkuat iman. Ya minal aidin aja ya. Mumpung bulan Ramadan nih. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Minta like-nya juga. Dan sampai jumpa. Kalau mau kirim-kirim cerita ke sini, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan sering marah-marah lu.